Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang baru mengenai Microsoft PowerPoint. Sekarang ada di materi Microsoft PowerPoint Basic Skills. Ya, dia beberapa learning outcome-nya mengenai create and save new presentation, membuat dan menyimpan sebuah presentasi baru, kemudian mengedit dan mengorganize presentasi, kemudian meng-add objek, menambahkan objek ke dalam presentasi. Yang pertama mengenai creating presentation, berikut adalah learning outcome-nya. Ya, yang pertama create and save new presentation, dan kedua change tema pada presentasi. Nah, jadi PowerPoint ini adalah perangkat lunak atau software presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk membuat slide presentasi yang menarik dan profesional. Ya. Dengan PowerPoint kita dapat membuat slide dengan berbagai elemen seperti teks, gambar, grafik, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan lebih efektif. Ya. Jadi pembuatan presentasi baru dalam PowerPoint itu dimulai dengan langkah awal yang sederhana. Pengguna itu dapat memilih tata letak slide yang sesuai yang akan menjadi kerangka dasar dalam presentasi. Setelah itu kita dapat menambahkan teks dan lain-lain untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan efektif. Nah, di Excel ada tema juga. Jadi tema dalam di PowerPoint itu ada tema. Tema dalam PowerPoint itu adalah sekumpulan style, ya, style dari tata letak dan warna yang sudah dirancang sebelumnya, yang bisa kita pakai pada presentasi yang untuk memberikan tampilan visual yang konsisten dan profesional. Kemudian materi tentang using PowerPoint, learning outcome-nya adalah edit an existing presentation. Jadi kita nanti mengedit existing presentation, kemudian meng-add, delete, dan move slides, kemudian use the outline and normal views. Nah, mengedit presentasi dalam PowerPoint ini adalah sebuah tindakan untuk melakukan perubahan dan pembaruan pada konten, tata letak, desain, dan maupun ketampilan keseluruhan slide. Jadi kita bisa ngedit nih teks dengan menambah, menghapus, atau memodifikasi untuk memastikan kejelasan dan ketepatan informasi. Merubah urutan slide juga dapat dilakukan di sini. Ya. Kemudian organizing slide, mengatur slide. Nah, dalam PowerPoint ini seperti tindakan menyusun, mengatur urutan slide secara logis dan koheren untuk menciptakan alur presentasi yang lebih efektif. Ya, kita bisa urut nih slide-slide-nya. Kemudian ada views, normal, dan outline. Ini adalah dua tampilan yang berbeda dalam PowerPoint yang memungkinkan kita mengedit dan mengorganisir presentasi dengan cara yang lebih berbeda. Tampilan normal itu menampilkan slide secara individual, gitu. Di sisi lain, tampilan rangkuman menampilkan struktur presentasi dalam bentuk daftar ringkasan yang menampilkan judul slide dan teks utama. Berikut adalah practice question pertama, teman-teman silakan jawab dan akan kita bahas di perkuliahan offline. Kemudian kita masuk ke materi objects in PowerPoint. Beberapa learning outcome-nya, yang pertama insert text box, kemudian add images and clip art, kemudian create and insert smart art, keempat arrange objects, kelima group objects, dan yang keenam modify group objects. Yang pertama tentang text box. Jadi text box ini adalah elemen dalam PowerPoint yang digunakan untuk menampilkan teks atau konten tertentu dalam slide
presentasi. Jadi dengan text box ini kita dapat menambahkan teks ya, judul atau deskripsi untuk memperjelas atau menguraikan isi dari slide. Kemudian images and clip art, ini adalah elemen visual yang menurut saya penting dalam PowerPoint yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan kesan visual dari slide presentasi. Kemudian ada smart art. Nah, smart art ini juga fitur yang juga menurut saya itu sangat ya baik dan sangat berguna dalam PowerPoint yang memungkinkan kita membuat grafik secara visual dan diagram dengan mudah dan cepat. Nah, dengan smart art ini kita dapat mengubah data teks menjadi bentuk-bentuk diagram dan grafik yang menarik secara visual seperti diagram lingkaran, diagram batang, diagram piramida, dan lain-lain. Nah, kemudian arranging objects, mengatur objek. Dalam PowerPoint ini adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan, menata ulang, dan menyesuaikan posisi elemen visual seperti teks, gambar, grafik, dan bentuk lainnya di dalam slide presentasi. Kemudian ada grouping objects. Nah, grouping objects ini dalam PowerPoint adalah proses mengelompokkan beberapa elemen visual. Seperti saya sebutkan tadi, dengan mengelompokkan objek ini kita dapat dengan mudah mengubah ukuran dan menata ulang keseluruhan kelompok dengan tetap mempertahankan hubungan dan posisi relatif antara elemen-elemen tersebut. Berikut adalah practice question kedua. Teman-teman silahkan jawab dan nanti kita akan bahas di kelas offline. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.